wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah S dengan NIM 1910204087 dari kelas 5B Tadris Biologi. Ya, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Ya, oke. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Biologi Konservasi, yang mana akan membahas tentang kesimpulan dari semua materi beserta pembahasannya. Dan terakhir mungkin ada saran dari teman-teman. Ya oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni mengenai pengertian dari biologi konservasi. Ya, jadi konservasi atau conservation ini ialah pelestarian atau perlindungan. Nah, jadi biologi konservasi merupakan cabang ilmu biologi yang bergerak dalam bidang pelestarian makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi biologi konservasi ini memiliki dua fokus utama. Yang pertama yakni memahami dasar-dasar ekologi dari permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh spesies dan ekosistem. Yang kedua, mengembangkan solusi ekologis atas permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, jadi mengenai biologi konservasi ini tidak lepas dari yang namanya biodiversitas. Apa itu biodiversitas? Ya, pengertiannya, biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungnya, dan keanekaragaman spesies ekologi di mana mereka hidup. Adapun manfaatnya, yang pertama itu melindungi ekosistem, yang kedua mengurangi polusi udara, yang ketiga menjadi wahana rekreasi, dan yang terakhir sumber daya hayati seperti makanan, obat-obatan, serta tanaman hias. Ya, adapun pengelompokan biodiversitas ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yakni keanekaragaman genetik, yang merupakan variasi atau perbedaan gen yang terjadi di dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, contohnya seperti variasi dari bermacam-macam buah mangga. Yang kedua ialah keanekaragaman spesies atau jenis, yang merupakan perbedaan yang ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya seperti hewan harimau, singa, beserta kucing. Yang terakhir ialah keanekaragaman ekosistem, yang merupakan suatu interaksi antara komunitas dan lingkungan abiotiknya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Ya, contohnya itu seperti ekosistem hutan, ekosistem gurun, dan ekosistem laut. Oke, selanjutnya mengenai konsep dasar plasma nutfah. Jadi plasma nutfah ini merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasinya mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Ya, adapun konsep dasar dari plasma nutfah ini ialah sumber daya genetik yang hidup seperti biji atau jaringan yang dipelihara untuk tujuan pemulihan hewan dan tumbuhan, pelestarian, beserta penggunaan penelitiannya. Ya, oke. Mengenai habitat, hubungan habitat dan ekosistem. Ya, adapun pengertiannya, habitat ini ialah tempat tinggal makhluk hidup, baik individu atau populasi spesies, untuk melangsungkan hidupnya secara normal. Sedangkan ekosistem merupakan suatu sistem kehidupan pada suatu tempat yang di dalamnya terdapat interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Nah, jadi adapun hubungannya ini sangat erat sebagai tempat berbagai jenis makhluk hidup melangsungkan kehidupannya dan berinteraksi dengan faktor biotik maupun abiotik. Jadi dapat diibaratkan bahwa sebuah ekosistem itu berisi banyak habitat. Nah, habitat ini adalah rumah dalam desa ekosistem. Jadi dalam ekosistem tinggallah beberapa komunitas yang terdiri dari berbagai populasi. Oke, selanjutnya mengenai sistematik. Jadi sistematik itu merupakan susunan atau aturan. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistematik merupakan ilmu yang mempelajari keanekaragaman kehidupan di bumi, baik pada masa lalu maupun masa sekarang. Nah, untuk contohnya bisa dilihat mengenai sistem klasifikasi 6 kingdom.
ada bakteria, ada archaea, ada protista atau tumbuh atau hewan, dan fungi atau jamur. Oke, mengenai sistem konsep dan inventory spesies. Jadi sistem inventory spesies ini secara umum berarti sistem pengaturan data persediaan spesies yang berkaitan dengan aktivitas sebuah keanekaragaman. Nah, adapun jenis-jenisnya, yang pertama itu ialah konsep spesies biologis, yang kedua konsep spesies morfologi, yang ketiga ada konsep spesies pengenalan, yang keempat ada konsep spesies evolusioner, yang kelima ada konsep spesies ekologi, dan yang terakhir ialah konsep spesies kohesi. Oke, selanjutnya mengenai pusat keanekaragaman spesies. Nah, ini dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam gen atau famili yang sama di suatu tempat. Nah, biasanya semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi. Misalnya nih di hutan, contohnya pada tingkat gen dan tingkat famili. Nah, contoh pada tingkat gen itu seperti genus citrus atau jeruk, dan pada tingkat famili itu seperti pada Poaceae, ini padi atau Oryza sativa. Oke, selanjutnya mengenai kegunaan atau manfaat dari diversitas. Yang pertama yakni sebagai sumber ilmu, yang kedua sebagai sumber daya biologis, yang ketiga sebagai aspek budaya. Selanjutnya mengenai nilai ekonomi biodiversitas. Yang pertama sebagai sumber bahan pangan keanekaragaman hayati, dijadikan sebagai makanan pokok. Yang kedua, keanekaragaman hayati yang berasal dari tumbuhan sebagai sumber obat-obatan, misalnya dari buah mengkudu. Yang terakhir, keanekaragaman itu sebagai sumber bahan sandang, misalnya kapas. Ya, oke, selanjutnya mengenai kelangkaan dan kepunahan spesies. Jadi kelangkaan itu merupakan kondisi di mana makhluk hidup tidak mempunyai cukup sumber daya untuk mampu bertahan dengan semua kehidupannya. Kelangkaan spesies ini merupakan tahap awal dari kepunahan spesies. Karena kelangkaan ini adalah kepadatan spesies yang rendah. Nah, ancaman kepunahan spesies ini diperparah oleh kegiatan eksploitasi sumber daya yang berasal dari habitat spesies tersebut. Nah, untuk contohnya, yakni pada hewan harimau Sumatera yang merupakan hewan sangat langka pada saat ini. Yang kedua mengenai kepunahan, dalam biologi itu berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau kelompok takson. Nah, waktu kepunahan sebuah spesies ini ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut, walaupun kemampuan untuk berkembang dia tidak ada lagi sebelumnya. Contohnya seperti pada penyu belimbing, merupakan penyu yang terbesar di dunia, dan sekarang itu sudah punah. Oke, mengenai tata pengelolaan biodiversitas. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ada tata perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu meliputi 5. Yang pertama, perencanaan, kedua, pemanfaatan, ketiga, pengendalian, yang keempat, pemeliharaan, yang kelima, pengawasan dan penegakan hukum. Nah, adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 92 tentang Sistem Budidaya Tanaman, nah itu tata pengelolaan dan perlindungan dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, serta eradikasi. Ya, jadi ada pun selanjutnya mengenai strategi biodiversitas itu ada 3. Yang pertama, reboisasi, merupakan pemulihan lahan yang rusak. Yang kedua ada pengendalian hama. Jadi secara biologis dapat dilakukan dengan melepaskan atau mengembangbiakkan predator ke alam habitatnya. Yang ketiga ialah pelestarian alam dengan tindakan untuk menjaga spesies tertentu dari kepunahan. Nah, selanjutnya adapun kebijakan dari biodiversitas. Jadi mengenai konservasi atau pengawetan sumber daya hayati itu
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengolahan lingkungan hidup. Nah, jadi dari undang-undang tersebut, lingkungan ini diharapkan dapat bermanfaat beserta berkelanjut seperti upaya-upaya berikut ini. Yang pertama ialah perlindungan alam. Secara umum berarti melindungi semua komponen alam. Yang kedua, pengawatan hutan yang terpelihara dengan baik. Yang ketiga ialah perlindungan marga satwa. Selanjutnya mengenai alternatif solusi konsep biodiversitas. Nah, jadi adapun solusinya ini dapat dilakukan dengan dua kegiatan. Yang pertama ialah kegiatan konservasi ex situ. Nah, ini dilaksanakan melalui pengumpulan gen atau genebang yang dilakukan di kebun-kebun raya dan tempat-tempat yang memiliki fasilitas penyimpanan benih. Selain itu, dilaksanakan pula program penangkaran satwa liar di kebun-kebun binatang dan taman safari. Yang kedua ialah kegiatan konservasi in situ. Nah, yang dapat dilaksanakan melalui penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan konservasi. Nah, bentuk-bentuk kawasan ini di Indonesia berarti seperti cagar alam, suaka marga satwa, serta taman wisata. Ya, mungkin itu saja kesimpulan dari materi mengenai biologi konservasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, baik salah kata maupun ucapan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.